Kepala Lapas Narkotika Jakarta Cipinang, Jakarta Timur membantah pernyataan artis Tio Pakusadewo yang menyatakan ada monopoli perdagangan di dalam lapas narkotika. Kalapas Narkotika Jakarta Cipinang, Jakarta Timur juga memastikan bahwa Tio Pakusadewo tidak pernah menjalani masa penahanan di Lapas Narkotika Jakarta, sehingga Kalapas memastikan bahwa pernyataan Tio adalah tidak benar. Terkait monopoli perdagangan, Kalapas juga memastikan bahwa perdagangan di dalam lapas dikelola oleh Koperasi Lapas bekerja sama dengan pihak ketiga atau vendor yang diawasi Pemkot Jakarta Timur. Masalah Tio Pakusadewo ya sebenarnya ya bukan tugas kita juga untuk mengklarifikasi itu, tapi kalau misalnya ditanya, Tio Pakusadewo itu tidak pernah berada di lapas narkotika, tidak pernah ditahan, tidak pernah dititip, dan bahkan tidak pernah menjalani pidana itu di lapas narkotika. Jadi tidak samalah apa yang dia sampaikan itu di lapas narkotika itu, kita itu tidak betul. Tapi ada kesamaan nggak Pak antara lapas di sini maupun di lapas lain atau di rutan lainnya terkait dengan pengoperasian atau kerjasama dengan yayasan-yayasan itu Pak? Terkait bidang kerjasama itu tentunya pasti sudah diatur ya dalam peraturan bahkan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, berkaitan dengan MOU ini pun kita itu ada monitoring dari kantor wilayah. Jadi tidak ada misalnya MOU itu yang melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Polres Pesisir Selatan membeberkan peran 5 orang tersangka kasus persekusi yang berujung pada kekerasan seksual terhadap 2 wanita pekerja di Cafe Natasha di kawasan wisata Pasir Putih Kambang, Pesisir Selatan. Saat ini polisi masih memburu 4 tersangka lain. Satu persatu petugas Satreskrim Polres Pesisir Selatan menangkap pelaku persekusi yang berujung kepada kekerasan dan pelecehan seksual terhadap pekerja Cafe Natasha di kawasan wisata Pasir Putih, Kambang, Kecamatan Legayang, Pesisir Selatan pada awal bulan April lalu. Kelima tersangka adalah AK, 38 tahun, merupakan pelaku yang meneriakkan seruan untuk mengarak korban keluar dari kafe. Kemudian Z, 46 tahun, merupakan pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap korban dengan cara memegang dada kedua korban saat diarak warga. Tersangka ketiga adalah J, 46 tahun, sebagai pemberi ide untuk melakukan penelanjangan, sementara tersangka keempat O, 45 tahun, yang memberikan izin untuk dilakukan penelanjangan terhadap kedua korban. Tersangka kelima adalah G, 47 tahun, berperan menyerahkan korban kepada sekelompok pemuda hingga ditelanjangi. Selain kelima tersangka, masih ada 4 tersangka lagi yang masih diburu oleh pihak kepolisian. Mereka turut melakukan persekusi dan pelecehan seksual dengan peran yang berbeda-beda. Nama pelaku juga sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Kita sedang mengantongi beberapa nama yang saat ini kita sedang mencari nama inisial A, dengan inisial A, dan sudah kita profiling dengan umur antara 27 sampai dengan 30 tahun. Jadi rencananya kita akan fokus pada beberapa nama, satu nama itu. Selain itu kami juga ada 3 nama lain yang saat ini masih dalam pendalaman yang diduga melakukan pendokumentasian. Artinya 3 orang ini diduga salah satunya mendokumentasikan peristiwa tersebut. Ya, kita melihat orang-orangnya sini. Perannya itu bermacam-macam, dan kita mulai dari yang mudah, yang memang dalam unsur pidananya sudah memenuhi unsur. Para pelaku dijerat dengan pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal tentang pornografi. Dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan.